Shalom, selamat pagi semua. Oke. Recording in progress. Ya, berapa LP yang gabung ini? 12, Pak. 12. Oke. Puji Tuhan. Ntar. Ya. Baik. Terima kasih dari Banjarmasin mengajak kita, mengantar kita boleh memuji Tuhan bersama-sama. Ya, siapkan hati untuk kita belajar. Bentar ya. Ya. Hari ini tema kita, apa bedanya karisma dengan karakter? Ya, bicara karisma, ya dari Jombang gabung ya. Bicara karisma itu bicara tentang karunia roh, karunia pelayanan. Nah, bicara karakter itu tentang buah roh. Nah, nggak tahu mengapa Tuhan membedakan dengan angka 9. Ya, ada 9 karunia roh, ada 9 buah roh. Nah, coba Pak Beni, ayat pertamanya apa? Dari berapa tadi? Pengkhotbah 7 ayat 1, Pak Den. Ya, ayo kita baca Pengkhotbah 7 ayat 1. Nanti kita lihat tentang buah roh, kita lihat tentang karunia rohnya. Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. AYT, nama baik lebih baik daripada minyak yang baik. Dan hari kematian daripada hari kelahiran. TL, bahwa terutamalah nama yang baik daripada minyak bau-bauan yang indah. Dan baiklah hari orang mati daripada hari jadinya. PS, nama harum lebih baik daripada minyak bernilai tinggi. Dan hari kematian lebih baik daripada hari jadi. TSI, lebih baik mempunyai nama baik daripada harta mewah berupa wewangian yang mahal. Demikian pula hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara, kalau kita melihat firman ini unik sekali. Ya, khususnya bagian terakhir. Mengapa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran? Gampang sekali untuk kita mengenal keunikan firman ini. Waktu manusia lahir belum punya catatan apa-apa, belum punya prestasi apa-apa, belum punya kenangan apa-apa. Ya karena baru lahir. Ya bahkan sampai umur 5 tahun pun seorang manusia itu belum bisa dikomentari apapun juga. Nah, manusia itu baru akan ketahuan siapa dia waktu orang itu meninggal. Nah, waktu orang itu meninggal, maka komen, kesan, pendapat, kata orang itu apa. Maka itu ada istilah dia dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui dia itu orang baik, karakternya baik, kelakuannya baik, perbuatannya baik. Lihat waktu hari penguburan. Yang ngiring ke pemakaman banyak atau sedikit. Nah, ini istilah umum. Dan saya percaya semua kita setuju dengan istilah itu. Nah, saudara, dan dikatakan dari firman tadi, ada minyak yang mahal, yang baunya, waduh. Kalau dalam perjanjian baru, kita kenal minyak narwastu. Ya, saya pun belum pernah tahu itu seperti apa itu minyak narwastu. Katanya, wah itu minyak yang mahal. Tapi percuma juga. Kalau yang pakai minyak itu karakternya busuk. Kelakuannya busuk. Saudara,
Nggak usah kita menilai orang kelakuannya busuk. Wah, dia jahat loh. Aduh, dia mulutnya. Aduh. Enggak. Orang pelit saja, ya orang pelit itu pasti akan jadi omongan orang yang tidak enak. Pelit. Betul, dari Manado. Ya, riwayat hidup selalu dibaca waktu hari pemakaman. Makasih Senta untuk itu. Nah betul enggak? Enggak usah rampok, enggak usah pembunuh, enggak usah penjahat lain. Pelit saja itu sudah enggak disukai orang. Orang pelit. Maka itu siapa yang masih pelit? Ya terserah saudara. Ya. Jadi dalam hidup ini jangan kita ingin dinilai baik, tapi kalau kelakuan kita tidak baik, ya, maka itu harus diimbangi antara karisma, karunia roh dengan karakter Kristus yang ada di hidup kita. Sekarang kita lihat karismanya dulu. 1 Korintus pasal 12. Mulai ayat 7 ya. 1 Korintus 12 mulai ayat 7. 1 Korintus 12 mulai ayat 7. Tunggu, masih dibuka oleh Pak Filipus. Sabar. Ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan satu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, coba pakai berapa terjemahan supaya kita tahu berkata-kata dengan hikmat itu berkata-kata dengan penunjukan Roh Kudus. Ya, orang itu nggak kenal seseorang yang lain, nggak tahu apa-apa, tapi diberi tahu. Ya, oke. Sebentar. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ini nomor 1, karunia pertama. 2, kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Yang ketiga ayat 9. Saya baca TSI aja langsung. TSI. Ya, TSI. Ya. Misalnya, kepada sebagian dari kita roh Tuhan memberikan kemampuan untuk menyampaikan nasihat yang bijaksana. Puji Tuhan. Ya. Kepada yang lain roh yang sama memberikan kemampuan untuk menyampaikan pengetahuan yang mendalam. Jadi di ayat 8 ada 2 karunia, ada 2 charis, ya. Ayat yang ke-9. Ya, yang 9 kita hitung ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan karunia iman. Ya, yang ketiga karunia iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 4 ya. TSI-nya langsung TSI. Kepada yang lain lagi roh itu memberi keyakinan yang luar biasa. Dan kepada sebagian lain roh yang sama juga memberi kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Ayat 10. Sudah 4 ya. 4 atau 5? Bantu saya ngitung. 4 atau 5 ini? 4 ya. Ayat yang ke-10. 4 ya, terima kasih. Yang 10. Tolong bantu catat ya, nanti kita akan ulang-ulang. Ayat 10. Ya. Kepada yang seorang
Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Yang kelima. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Keenam. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 7. Dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 8. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 9. TSI-nya. Nah, ini karisma, ya. Saudara seiman yang lain diberinya kemampuan untuk melakukan keajaiban. Dan yang lainnya lagi kemampuan untuk menyampaikan pesan dari roh Tuhan. Ada yang mendapat kemampuan untuk membedakan pesan dari roh Tuhan dan dari roh jahat, yang dari roh jahat. Ada orang yang menerima kemampuan untuk berbicara dalam berbagai bahasa lain sesuai pimpinan roh. Dan ada juga yang diberi kemampuan untuk menerjemahkan bahasa-bahasa lain itu. Nah, ini karisma, ada 9. Tolong nanti catatkan ya, 9 ini karena kita akan membandingkan terus. Puji Tuhan. Ya. Sekarang kita lihat Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, ini karakter, ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya. Kita melihat ini supaya kita tahu, ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Singapura ni hao. Tetapi buah roh, buah. Ya, ada kata buah. Tadi karunia roh, sekarang buah roh. Nah, saudara masih ingat Tuhan Yesus berapa kali berkata, kalau kamu ingin kenal sebuah pohon, itu baik atau tidak, kenali buahnya. Nah, buah itu karakter, saudara. Apa buah-buah kehidupan kita? Karakter kita itu apa sajanya? Tetapi buah roh, karakter dari Roh Kudus ialah 1 kasih, 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, 8 kelemah lembutan, 9 penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, berapa hari yang lalu ada saudara dari Jogja itu menanyakan saya begini, ya saya mau baca ini, ya pertanyaannya bagus, ya dia punya teman, oke bentar, oh di HP yang lain, oke dia bertanya gini, Koden, bagaimana kalau ada kasus ini, ada seorang yang cinta Tuhan, ya. Cuma dia nggak jelaskan bentuk cinta Tuhannya seperti apa. Tapi di antara teman-teman, baik yang Kristen maupun yang belum, di tempat dia kerja atau di tempat dia berkomunitas, dia ini selalu jadi bahan omongan. Sepertinya orang-orang itu nggak suka, ya Wan Hao, Singaporean. Nah, terus saya jawab. Nah, kata cinta Tuhan itu dilihat dari apa? Kalau kita melihat seorang cinta Tuhan, karena kita lihat, dia itu kalau ibadah rajin loh, kebaktian rajin. Aduh, kalau ikut doa pagi, doa malam, aduh luar biasa. Pelayanannya bagus. Kalau itu nilai cinta Tuhan. Tetapi karakter Yesus tidak nampak di hidupnya. Maka sebetulnya dia bukan orang yang cinta Tuhan. Dia adalah orang beragama. Yang rajin melakukan ritual agama. Tetapi tidak memiliki karakter Kristus. Nah, itu bedanya. Kalau cuma beragama saja, rajin ibadah. Tetapi tidak menunjukkan karakter Kristus. Ya tidak ada gunanya. Nah, coba kembali ke ayat
23. Nah, kalau kita punya karakter Yesus, ya, baca ayat 23 bagian terakhir, ya. Galatia 5. Tidak ada hukum yang menentang 9 hal itu. Menentang apa? Orang yang punya kasih nggak bisa ditemukan salahnya. Orang yang punya sukacita nggak bisa ditemukan salahnya. Orang yang memiliki damai sejahtera dia nggak bisa ditemukan salahnya. Orang yang memiliki kesabaran nggak bisa ditemukan salahnya. Orang memiliki kemurahan nggak bisa ditemukan salahnya. Orang memiliki kebaikan nggak bisa ditemukan salahnya. Orang memiliki kesetiaan nggak bisa juga dicari salahnya. Orang yang mempunyai kelemah lembutan, ya, tidak akan ditemukan cacat celahnya. Dan orang yang mempunyai buah penguasaan diri. Maka itu ditulis tidak ada hukum yang menentang 9 karakter Kristus ini. Coba TSI-nya atau terjemahan yang lain ayat 22. Nah, jadi kalau ada orang berkata cinta Tuhan hanya karena dinilai secara ritual dia rajin beribadah dan melakukan semua persyaratan ibadah, bukan jaminan. Nah, itulah karisma tanpa karakter. Tetapi kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, hal itu pasti tampak. Wih, bagus ini terjemahan TSI-nya ya. Saya ulangi. Tetapi kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, hal itu pasti tampak lewat cara hidup kita yang saling mengasihi, bersukacita, damai, sabar dalam kesusahan, murah hati, suka menolong sesama, menepati janji. Terus ayat 23-nya Filipus TSI-nya 23. Lemah lembut dan bisa menguasai diri. Hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. BIS-nya rendah hati, selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Ya, terjemahan AYT-nya. Coba AYT. AYT. Tidak ada hukum yang melawan hal-hal itu. 9 buah roh itu kalau nyata, nggak bisa kita disalahkan. FAYH-nya Filipus. Nah, maka itu kalau ada di antara kita, khususnya anak-anak saya, warga binaan, ya, jangan sampai di mata saudara kita yang tidak seiman dengan kita, saudara dilihat aktif beribadah, rajin berdoa, tetapi karakter saudara tidak mencerminkan karakter Yesus. Maka jadi ejekan. Kita mau ngomong apa saja untuk mengajak orang percaya Tuhan Yesus, gak akan tertarik. Ya, FAYH. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan semuanya ini tidak bertentangan dengan hukum-hukum Yahudi. Nah, ini loh. Jadi kalau karisma kita itu luar biasa, 9 karunia roh tadi, maka karakter kita juga yang terdiri dari 9 jenis tadi harus sama-sama. Itu dia. Nah, kalau dalam istilah sehari-hari, ya, ada orang menguasai Alkitab, hebat sekali. Hafal ayat, hebat sekali. Ya, pokoknya secara Alkitab, mereka hebat. Tapi tidak hidup dipimpin Roh Kudus. Maka dalam istilah gereja, itulah kaum Farisi dan kaum Saduki, kelompok imam-imam, ya, yang cuma aktif melakukan ritual keagamaan. Enggak dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau orang itu hanya ngeroh saja, wah, pokoknya dikit-dikit Roh Kudus, dikit-dikit Roh Kudus. Hebat memang secara
karunia roh di hidupnya, tapi tidak dikuasai firman, maka orang itu bisa jadi dukun Kristen. Maaf ya. Nah, ini bedanya saudara. Maka itu antara karakter dengan karunia roh, dengan karisma dan karakter harus seimbang, sejalan. Ya, tidak boleh pincang, berat sebelah, lebih berat yang mana, tidak. Ya, jadi ini yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita ini menghidupi firman, tetapi juga dikuasai oleh roh. Ya, menghidupi firman, tapi juga dikuasai oleh roh. Wah, kalau itu seimbang saudara, luar biasa. Ya, orang akan melihat Kristus di hidup kita. Ya, orang akan melihat Kristus. Pasti itu. Nah, kalau orang melihat Kristus di hidup kita, maka orang akan tertarik ya untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Nah, ada ilustrasi lain yang saya ingin berikan supaya kita mampu menangkap ini ya. Ada sales, seroto sales ya, biasanya orang-orang muda yang jual sesuatu lalu keliling rumah nawarin barang-barang begitu ya. Pernah tahu toh? Ya. Nah, suatu hari saudara kedatangan sekelompok anak-anak muda yang menawarkan parfum atau minyak wangi kepada saudara. Wow, sambil mereka ngomong panjang lebar tentang dagangannya parfum itu tadi. Tapi saudara mencium, maaf ini, bau badan yang gak enak. Maaf, ini cuma ilustrasi. Nah, ternyata yang menawarkan minyak wangi ini bau badannya minta ampun. Ngerti ilustrasi itu? Ya, biasanya orang-orang seperti itu yang gak laku jualannya. Karena yang ditawarkan begitu harum. Tapi fakta, maaf, bau badannya ampun dah. Nah, itu bahayanya kalau hidup kita yang aktif pelayanan dilihat orang rohani sekali kita ini cinta Tuhan, tapi ternyata karakter kita nggak benar. Ya, Charles, itu Kotoni sudah sampai di rumah, ntar kamu kontak ya. Nah, tahun 70-an yang lalu saya pernah dapat ilustrasi yang wah, keren betul. Dan saya ingat sampai hari ini. Ya, zaman itu sekarang sudah nggak ada. Ya, ini istilah Belanda, pispot. Sekarang nggak ada. Anak-anak muda zaman sekarang kalau mendengar kata ini, itu makanan apa? Itu gorengan apa? Bukan. Pispot dari bahasa Belanda. Pis itu kencing, pot itu wadah. Nah dulu ya, karena dulu WC ya nggak selalu dekat dengan kamar, tapi biasanya di belakang rumah, maka orang-orang tua dulu pasti menyediakan pispot di rumah untuk anak-anak kecil ya yang nggak bisa, maaf, buang air besar ya di WC ya. Nah biasanya ada pispot ya, tempat kencing itu ya. Nah hari itu ada seorang, dari New Zealand, Michael, coba nanti tulis nomor teleponmu. Ini Michael Soleman yang adiknya Cik Yayan. Maaf, ini saya nebak-nebak. Ya, kalau iya minta nomor teleponnya. Ya, saya nggak tahu. Ya, betul. Alat yang selalu saya pakai waktu balita. Iya, sekarang sudah nggak ada barang itu. Nah, suatu hari ya kami lagi belajar. Guru kami waktu itu orang Amerika. Namanya, kami panggil dia Om Stup. Nah, ini Pak Agus Endarsa masih ada di IG. Saya nggak tahu masih ingat nggak kejadian itu. Nah, saudara, hari itu guru kami ini masuk ke ruang kelas, bawa pispot. Kami semua mikir, ngapain dia? Dan pispotnya ditaruh meja.
meja tempat dia ngajar. Nah, terus dia bawa bungkusan makanan. Ya, masih rapi. Nah, ternyata saudara, dia baru beli mie goreng. Jadi dibuka bungkusannya itu. Nah, terus dia tanya, dia tunjukkan kepada kami, ya. Ayo, silakan lihat, ini pasport baru atau pasport bekas? Ya, saudara, waktu itu kami semua lihat termasuk saya. Pasport baru. Karena masih ada bandrol, tahu kata bandrol? Ada harganya, belum dari House of Praise. Oke. Michael, coba tulis nomor teleponmu ya, supaya Koden bisa kontak. Ya. Nah, terus dia bilang begini, ini mie enak sekali. Sambil dia buka, saudara, bungkusan mie itu, dan semua kami yang lagi belajar suruh cium aromanya. Enak sekali. Jadi lapar kami ini, saudara. Nah, terus dia tawarkan. Ada yang mau mie goreng ini? Ya semua kami angkat tangan. Tapi saya mau suguhkan mie goreng ini di dalam pasport. Baru loh ini, saya akan cuci dulu pasportnya. Ya, saya akan cuci. Nah, kebetulan ruang kelas itu nggak jauh, gitu ya, dari dapur, gitu. Ya. Oh ya, ada yang komen dari Sydney. Pasport sama sekarang masih ada, tapi bentuknya betul beda. Ya, jadi yang disebut pasport itu ya cuma ya seperti panci lah, saudara, tapi bentuknya beda. Saudara, nggak ada seorang pun di antara kami yang mau makan mie goreng yang enak itu dan ditaruh di atas, taruh di dalam pasport. Weh, Taipei ni hao. Senang sekali nih ada saudara dari Taipei ikut belajar dari Sydney. Oh, ada komen dari Ngunut. Di Jepang ada restoran yang menyajikan makanan dengan kloset. Iya, oke. Nah, saudara, itu ilustrasi yang bagus. Jadi Stu berkata, kalau khotbah Anda bagus, pelayanan Anda bagus, tapi karakter hidupmu seperti pasport, tempat kotoran itu, maka orang tidak akan bisa menikmati makanan yang bagus itu. Renungkan ini. Nah, jadi saudara harus ya mau merubah karakter kita. Oke. Vin, ya ini ada anak saya dari Muslim masuk Kristen, mau tanya bagaimana menerapkan karakter Kristus. Terkadang susah bagi kami yang baru menyesuaikan diri. Apalagi terkadang orang berpikiran negatif terhadap pilihan yang kita pilih. Ya Vin, nanti Papa jawab ya setelah ini. Oke ya, sambil bekerja kamu. Ya, puji Tuhan. Oke ya, nah jadi nggak ada gunanya. Khotbah yang bagus, pelayanan bagus, doa bagus, ya kelihatan rohani, tapi karakternya pelit, julid, tahu kata julid, judes lidah. Ya bagaimana orang bisa memuliakan Tuhan di hidup kita kalau antara karisma dan karakter kita tidak seimbang atau sejalan. Dua-dua itu harus. Nah, pasti ada pertanyaan begini. Lalu mana lebih mudah? Mendapatkan karisma atau mendapatkan karakter? Saya jawab. Mendapatkan karisma itu lebih mudah. Sebab kalau kita membiarkan Roh Kudus bekerja dengan caranya dan semau-maunya, maka Roh Kudus itu akan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Gampang. Tapi memiliki karakter Kristus itu perlu waktu dan harus
proses. Saya ulangi, perlu waktu dan harus proses. Itu untuk memiliki karisma. Maka itu nggak sedikit kita murid-murid Tuhan Yesus gagal di karakter, tapi berhasil di karisma, karena karisma itu mudah didapat. Tapi karakter itu perlu waktu karena perlu proses. Nah, itu masalahnya. Nah, Jombang, Tuhan memberkati ya. Ya, harus keluar. Sekarang jelas ya. Nah, maka itu banyak murid Yesus yang gak tahan proses. Banyak murid Tuhan Yesus yang tidak tahan bentukan. Dibentuk oleh Roh Kudus. Ya, dalam kitab Amsal ada ayat. Coba tayangkan. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan samanya. Itu Amsal berapa ya? 27 ayat 17. Enggak salah. Coba. Ya Eli dari Sydney. Gabung. Harper di mana? Ya, salam buat Harper. Amsal berapa? 17 atau 17 atau 17? Tolong. 27 ayat 17. Oh, terima kasih Pak Beni. Amsal 27 ayat 17. Nah, saya ulangi lagi. Membentuk pelayanan karunia-karunia roh, karisma, itu gampang. Asal kita taat pada Roh Kudus. Oke? Tetapi pembentukan karakter itu perlu waktu. Saya sapa dulu adik saya ini. Pak Hari Wijaya, bagaimana itu urusan aim? Ya, oke? Begini firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. BIS, sebagaimana baja mengasah baja. Begitu pula manusia belajar dari sesamanya. TSI, seperti besi diasah dengan besi agar menjadi tajam. Demikianlah sesama kawan saling mengasah agar semakin baik. Puji Tuhan. Nah, ini saya memberi kesaksian. Ya, prinsip saya hidup. Ya, dari dulu saya pakai konsep ini. Saudara, 1 November 85. Itu hari bersejarah besar di hidup saya. Ya, 1 November 1 Agustus 1 November. Yongki kalau ada, oh 1 Agustus 85 itu hari bersejarah dalam hidup saya. Kenapa? Untuk pertama kali di hidup saya, Tuhan memberikan saya dapat rumah pinjaman. Ya, di Jalan Musi nomor 38 Surabaya. Rumah bangunan Belanda. Ya, gratis. Pemiliknya masih hidup sampai hari ini di Gereja Mawar Saron Surabaya, Pak Yusak Listioso. Wah, dapat pinjaman rumah itu. Ya, ada 2 kamar besar dan ada 2 kamar yang kecil. Bukan kamar kecil WC, bukan ya. Nah, saudara, di situ saya mulai praktek ya hidup bersama. Ya, saya praktek hidup bersama. Tinggal bersama. Itu mulai 1 Agustus 85. Wah, ternyata itu jadi kesaksian yang luar biasa. Kenapa? Ya, saya hitung mampu nampung berapa orang. Jadi kamar 2 besar itu saya tidak pakai tempat tidur, tapi pakai apa ya? Lesehan. Ya, bukan di lantai. Nah, saya buat ya papan kira-kira 30 cm ya dari lantai. Nah, terus tujuannya di celahnya itu jadi laci. Nah, laci itu ya sesuai kira-kira 1 kamar itu panjang itu terisi berapa waktu itu? 6 atau 8 orang saya lupa. Nah, jadi kasurnya dijejer pas ada 6 atau 8 saya lupa. Nah, di setiap
bawah kasur itu ada laci. Nah itu pakaian kami masing-masing. Jadi saya tinggal rame-rame. Ya satu kamar yang terbuka. Dan saya melarang semua pakai kunci. Saya pun nggak pakai kunci. Jadi semua barang-barang kami bisa dilihat oleh semua yang tinggal serumah punya apa. Tidak boleh ada kunci. Ya saya pun tidak menggunakan kunci. Kami tidur rame-rame. Ya masih ada saudara kita itu. Dan itu luar biasa. Dapurnya satu. Jadi hemat saudara. Siapapun yang masak hari itu, ya kami harus ikut makan bersama-sama. Saya melarang mereka walaupun punya uang untuk beli makanan dari luar selama di rumah. Ada yang masak dan ada yang makan. Wah itu jadi kesaksian saudara. Rumah itu saya pun gak pakai kunci. Wah sampai zaman itu Surabaya masih banyak becak. Ya di perempatan Jalan Musi itu ada jalan Opak. Itu nama sungai-sungai di daerah situ ya. Nah antara perempatan Jalan Musi dan Jalan Opak itu tempat mangkalnya becak-becak. Nah abang-abang becak itu, tukang becak itu sangat dekat dengan kami. Dan lagi sekali, rumah baik pagar maupun pintu rumah saya tidak boleh ada kunci. 24 jam. Maka itu sampai tukang-tukang becak itu punya istilah. Kalau ada orang cari rumah kami, ya namanya body house waktu itu, selalu kalimat ini, oh itu rumahnya nggak pernah dikunci. Dan memang nggak pernah dikunci. Itu luar biasa. Oh jual mie ayam. Enggak rasanya. Itu dulu masih showroom mobil. Ya yang Musi 38. Ya oke saya lanjutkan. Nah saudara di situ saya hidup bersama-sama. Ya enggak semuanya Kristen. Ini loh yang luar biasa. Enggak semuanya Kristen. Bahkan yang bukan dari Kristen, yang pernah tinggal sekian banyak tahun dengan kami, sekarang sudah jadi orang hebat di Semarang, jadi penginjil juga, suami istri, waduh luar biasa, namanya Seger dan Ana, ada yang kenal itu. Nah di situ kami belajar untuk saling dibentuk, saling digesek. Wah. Yang namanya salah paham, ribut masalah sabun, ribut masalah sandal, masalah handuk, masalah macam-macam. Ada. Tapi tetap saya pertahankan itu. Ayo kita tetap bersama-sama. Dan puji Tuhan, lulusan Jalan Musi itu jadi orang-orang hebat. Nah, terus kami pindah ke Papua. Nah, saya pakai sistem yang sama. Ya, di Papua. Satu rumah yang kami sesuaikan kapasitasnya bisa berapa keluarga. Ayo tinggal sama-sama. Ya seperti itu prinsipnya. Bahkan saya berkata kepada banyak orang. Saya nggak bisa respect kepada hamba Tuhan. Pengkhotbah hebat. Pengajar Alkitab hebat. Sebelum saya melihat mereka bisa tinggal bersama dengan orang lain yang bukan anggota keluarga. Maaf ya saudara, saya begitu tegas kepada konsep hidup kebersamaan ini. Nggak usah takut rahasianya diketahui yang lain, justru itu bagus. Nggak usah takut dan malu kalau kelemahannya diketahui oleh orang lain, nggak usah takut. Dan ini yang kami pakai, saya pakai sampai hari ini. Semua anggota tim kami yang di Manokwari, yang di Nabire, saya ajari prinsip tinggal bersama, hidup bersama, makan bersama. Nah kalau dalam istilah Israel namanya kibbutz. Nah saudara, kalau dalam istilah NU Muslim itu pondok pesantren. Dan itu ada di Alkitab. Dan Tuhan Yesus yang memulai. Guru dengan murid tinggal bersama, makan bersama, hidup bersama. Maka itu sampai hari ini yang saya muridkan, yang saya training, mereka nggak cuma ngelihat khotbah saya, tapi mereka lihat hidup saya
seperti apa? Ya, puji Tuhan ya Kiki, ini anak saya di Tangerang. Di rumah banyak menampung anak-anak dari banyak latar belakang bagus. Harusnya seperti itu. Ya, puji Tuhan. Ini ada komen lagi. Padahal trainingnya simple ya. Menghadapi realitas sehari-hari. Betul. Jadi, saya sebagai pemimpin, saya nggak maunya dinilai waktu saya lagi khotbah. Oh Cikarang, maaf nak. Saya siap dinilai dalam hidup sehari-hari. Waktu saya tidur, waktu saya makan, waktu saya menggunakan uang, semuanya punya hak untuk melihat. Nah, tahun 2004 ada satu keluarga namanya Ibu Manli di Jalan Greenfield, Blok BG nomor 1, Jakarta Barat. Nah, kami tinggal di sana sampai akhir pandemi. Ya. Jadi 2004 sampai 2020. Jadi 16 tahun. Nah, di situ saya bentuk lagi komunitas. Wah, itu lebih seru komunitasnya. Nah, salah satu yang hebat komunitasnya, kalau saudara masih ingat nama Roni Talapesi. Nah, itu anak-anak yang saya kumpulkan tinggal rame-rame, tinggal bersama. Wah, itu luar biasa. Nah, ternyata hasilnya hebat. Karakter dibentuk. Di situ kalau kita tinggal rame-rame, tinggal sama-sama, maka orang nggak bisa pura-pura rohani, nggak bisa. Tiap hari sama-sama. Bahkan dalam kebiasaan saya, ya bagi yang belum tahu, tapi sudah banyak yang tahu, tapi yang belum tahu supaya hari ini jadi tahu, ya. Oh, Daryl, betul, ini anak saya ini yang di Manokwari ya. Betul, terbukti saat tinggal di Manokwari. Ya, sama di Manokwari saya terapkan itu. Hasilnya hebat ya, Daryl. Nah, sampai hari ini saya pakai cara ini. Kalau ada gereja atau ada komunitas mengundang saya dan istri saya tidak ikut, ya, dan saya tidak mengajak tim, semua orang tahu kebiasaan saya pergi kemana saja pasti ngajak tim. Nah, terus saya akan tanya kepada yang ngundang, nanti nginep saya itu di rumah jemaat atau di hotel. Kalau mereka bilang rumah jemaat, saya aman. Ya udah, karena rumah jemaat. Tapi kalau di hotel, maka saya akan tanya, maaf ya kepada panitia ya, kapasitas kamar saya itu untuk berapa orang? Ya, itu kebiasaan saya sampai hari ini. Misalnya, oh untuk 3 orang Pak. Ya. Terus saya bilang kalau begitu tolong ya, pilihkan 2 pemuda dari gereja Bapak atau gereja Ibu untuk nemanin saya tidur. Karena kapasitasnya 3 orang. Dan mereka semua pasti heran saudara. Loh, Bapak bisa tidur dengan orang yang Bapak belum kenal. Nah, sebagian besar tahu prinsip saya. Saya punya prinsip begini. Pokoknya dia itu manusia. Asal dia itu orang. Saya nggak takut. Weh, Han, selamat ulang tahun ya. Untuk Dian, Papa lupa itu mengucapkan. Ya, dari Semarang. Ya, ada yang komen anak saya. Khotbah Dedi itu sharing kehidupan, betul. Kiel, tahu ya sistem Nabire, ini anak saya yang penambang emas hebat dari Nabire. Komen, betul Les Kiel, tahu ya. Sampai hari ini kami di Nabire tinggal rame-rame. Nah saudara, ternyata hidup saya seperti itu. Itu jadi pembicaraan. Buat banyak gereja, buat banyak orang. Aneh Pak Pendeta Daniel Alexander itu. Kalau tidur nggak mau sendirian dan selalu ada orang. Iya, saya punya 3 alasan. Mengapa kalau saya lagi sendiri, istri saya nggak ikut dan tidak ada anak-anak saya yang ikut, saya selalu minta orang. Alasan saya 3. 1. Saya ingin gunakan waktu untuk memuridkan. Karena Tuhan Yesus pesan dengan tegas sebelum dia naik ke surga. Muridkan segala bangsa. Ya udah. Nah, dengan tidur bersama, tinggal bersama, itu saya memuridkan orang.
Tapi saya pun dibentuk. Saya digesek, nggak apa-apa. Nah, jadi mereka nggak cuma lihat khotbah saya, mendengar khotbah saya, tapi mereka lihat cara hidup saya. Itu nomor 1. Nomor 2, saya ingin hidup selalu ada yang ngawasi. Selalu begitu. Ya, enak kalau begitu. Nomor 3, saya ingin orang bisa mengenal Yesus dan karakternya lewat hidup saya. Luar biasa ini. Kenapa ini? Oh, sebetulnya Papi ini lupa, ini Terajana, ini siapa? Betul-betul masih ingat tidur bareng Papi di Hotel Royal Senegal. Oke, ya saudara, jadi sampai hari ini saya melakukan itu. Pian, baik-baik kamu ya. Oke. Nah, jadi saudara, kalau besi mengasah besi supaya jadi tajam, maka manusia itu harus dikumpulkan manusia untuk dibentuk. Oh Bernato, ya gimana warungmu? Ya maaf ini Papa belum sempat mengunjungi warungmu. Nah, ini dia. Ada yang komen dari Demak. Yang paling berpotensi untuk memproses karakter hidup kita adalah suami istri dan orang-orang yang sering bertemu dengan kita. Bersyukurlah jika digesek dengan pasangan untuk menjadi indah. Betul. Maka itu saya punya istilah, nggak mungkin ada orang bisa dicubit dari jarak 3 meter, tangannya sepanjang apa itu. Jadi membentuk kita yang paling dekat dengan kita. Puji Tuhan. Maka itu kita harus, kamu sudah di Toraja nak? Kapan kamu sampai Toraja? Oke. Kamu punya nomor WA Papa enggak, Pian? Coba kontak ya. Oke, sampai sini jelas ya saudara. Maka itu jangan kita, khususnya hamba-hamba Tuhan, hanya dilihat orang waktu kita di mimbar atau waktu kita lagi pelayanan. Jangan. Saya sering berkata, mimbar itu tidak beda dengan panggung sandiwara. Maka ketika kita turun dari mimbar, itulah hidup yang sesungguhnya. Oh, dari Hongkong juga hadir. Salam balik ya Rahel. Hebat sekali Tuhan kita. Siap ya untuk kita dibentuk. Oke. Oh, ini kembali anak saya dari Muslim ini. Enggak apa-apa, Vin, ya hadapi saja orang-orang itu. Kamu dibentuk lewat semua yang dialami, yang kamu alami, yang dilakukan oleh teman-temanmu, termasuk teman-temanmu yang sudah Kristen duluan. Jadi kamu harus menang untuk itu. Oke. Maka itu saudara, ketika Tuhan Yesus berdoa untuk memilih 12 murid, ada yang tambahan, betul, mimbar itu panggung sandiwara, betul. Hidup sehari-hari yang nampak. Coba buka Lukas 6. Ayat berapa itu? Yang mengatakan Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman ya untuk memilih murid. Oh. Ada yang komen dari Lembang. Saya pernah diajak Papa ikut tidur di hotel. Pertama kali kaget. Kok ada penginjil seperti ini? Nggak pernah ada penginjil yang mau berdekatan dengan orang yang belum kenal. Tapi setelah saya mengerti tujuan Papa, saya menyesal tidak menggunakan banyak waktu berbincang dengan Papa. Ya, tapi malah tidur karena kecapean. Apa-apa nanti ya. Oke, dari Bandung. Baru beberapa hari lalu saya sampai kepada pemahaman our character represents how Jesus we are. Betul, bukan karisma atau apa yang ditampilkan di mimbar saja. Betul sekali. Ya Vincent, itu ada saudaramu itu yang memberi tanggapan dari Muslim juga. Oke, Oci, nanti Papa kasih nomor teleponnya Vincent ya, supaya kalian yang berlatar belakang sama dulu bisa saling menguatkan. Oh, ada yang komen dari Palu. Beda sekali. Ya, Papi betul-betul menghidupi firman. Dan hidupnya Papi itu tidak tersembunyi, terbuka, terlihat jelas, terang benderang untuk semua orang. Lebih-lebih lagi artinya, oke, amin. Ya, lihat ini.
Ya, Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Lihat, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Bapa di surga. Ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil, saya lebih suka mengucapkan. Ketika hari siang sudah doa semalam-malaman, Yesus memilih murid-muridnya. Oh, sudah ada kata memilih. Yesus memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudara lihat, dipilih dengan doa semalam-malaman. Oh, yang dari Makassar, keluar dulu ya. Ya. Lagi sekali, dipilih dengan doa semalam-malaman. Berarti doanya serius nggak? Hanya untuk 12 orang yang akan dijadikan muridnya. Dia milih sambil doa dengan doa semalam-malaman. Ini luar biasa. Tapi ada yang namanya Yudas masuk. Ada yang namanya Petrus yang bakal menyangkal. Ada yang namanya Thomas. Apa enggak salah? Ayo, apa enggak salah? Enggak. Ini loh. Jadi istilah saya, siapapun kita, hamba-hamba Tuhan yang berkarisma. Ya, saya ulangi, siapapun kita. Walaupun kita ini hamba-hamba Tuhan berkarisma. Ingat, saudara dan saya tetap perlu Yudas. Perlu Petrus. Perlu Thomas. Untuk menggosok, menajamkan hidup kita. Ini luar biasa. Maka itu kita tidak boleh mengusir Yudas dari hidup kita. Biar Yudas pergi sendiri. Oh, ada komen dari Surabaya. Ini kalau komen memang aneh-aneh anak satu ini. Ada orang aneh. Di kamar maunya rame-rame. Nomor HP-nya bebas diberikan ke siapa saja. Termasuk juga PIN ATM-nya juga diobral. Ya, saya tidak takut memberikan kartu ATM bersama PIN-nya kepada siapa. Oh, Bukis Semut, keluar dulu ya, Tuhan memberkati. Saya nggak pernah takut memberikan kartu ATM saya dengan PIN-nya kepada siapa saja. Karena alasannya cuma satu, sering nggak ada isinya. Maka itu orang yang saldonya banyak pasti takut memberi ATM-nya dengan PIN-nya pada orang lain. Terus tanya, gimana caranya ngatur privasi? Privasi nggak usah diatur. Untuk apa punya privasi? Kecuali untuk suami istri ya. Yang lain saya nggak pernah punya privasi. Kelihatannya aneh, tapi produktif tinggi. Ya wis nak, kalau sudah tahu produktifnya tinggi ya sudah, ikuti saja. Jadi privasi buat saya cuma kepada istri saya. Oh, lapas kelas 1 Makassar, undur diri juga. Ya ini hari Jumat, banyak tempat-tempat yang dipakai untuk sholat mungkin. Ya, Tuhan memberkati. Bahkan saya mengajar untuk suami istri. Tidak boleh punya privasi untuk jumlah uangnya. Awas. Maka itu suami istri yang masih nggak percaya pada pasangannya dengan jumlah uangnya. Ngapain lu kawin goblok? Dengar kalimat ini. Oh, dari Bandung. Ini ilmu baru. Martapura juga keluar. Tuhan Yesus memberkati ya. Aduh, sayang waktunya ini. Ini ada komen dari Bandung. Ilmu baru. Bahwa hidup ini perlu Yudas, Thomas dan lain-lain. Betul. Perlu sekali untuk menajamkan hidup kita. Saya serius bersaksi.
Saya nggak ngitung, saudara. Saya nggak ngitung dan nggak perlu dihitung. Ya, nanti tanggal 26 Agustus ini kan saya mensyukuri 51 tahun saya jadi hamba Tuhan. Nah, bayangkan selama 51 tahun ini nggak ngitung berapa puluh Yudas yang sudah diutus Tuhan untuk menggosok saya, untuk memproses saya. Saya nggak ngitung. Saya bersyukur semuanya. Betul. Oh, dari Medan. Papa tidak pernah pelit, apa saja. Hanya satu yang pelit ke kami, nggak jarang ke Medan. Tunggu dulu, itu ya. Oh, ke kami ke Medan itu tidak mau kasih nomor rekening ke kami. Nggak perlu itu Petrus ya. Habis ini anak ini minta nomor rekening saya nggak perlu ya. Bagi aja ke orang lain. Nah, jadi saudara harus ada. Woi, ada komen dari Washington DC. Betul sekali. Ya, saya baca ini ya. Komen bagus. Betul sekali, Yudas balik lagi, tetap diterima dengan baik. Haleluya, memang harus begitu. Karena kita butuh dia. Itu loh tadi Amsal 27:17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita diproses. Dan itu jadi indah dalam hidup kita. Enggak apa-apa. Oke ya, wow, adik saya ini, Pak Fira Andoko, lama enggak ketemu. Puji Tuhan, selamat belajar. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus saja itu perlu Yudas. Masa kita nggak perlu supaya karakter kita itu teruji dan terbukti kalau ada Yudas di sekeliling hidup kita. Tanpa Yudas, karakter kita nggak teruji. Ya, jadi nggak apa-apa. Nah, terus ini rahasia saya ya. Saya tunjukkan, ya bukan rahasia, kok ditunjukkan. Si Yudas, catat, ini penting. Ya, ini kalau nyatet harus tahu. Si Yudas sendiri tidak pernah sadar kalau dia itu Yudas. Saya ulangi. Sang Yudas atau si Yudas sendiri itu nggak pernah sadar kalau dia itu Yudas. Keren ya. Ini yang saya pelajari dari hidup Tuhan Yesus. Jadi Yudas itu bisa siapa saja. Yudas itu bisa gembalamu, pendetamu, pemimpinmu, istrimu, suamimu, mertuamu, sepupumu, teman baikmu, adikmu, kakakmu, abangmu, iparmu, tetanggamu. Yau, Wardah, senang sekali papa kamu ikut gabung. Gimana urusannya di Bandung? Nanti cerita ya. Saya ulangi saudara, Yudas itu nggak pernah sadar kalau dia itu Yudas. Maka itu ketika Tuhan izinkan dia jadi Yudas. Kita ini kaget. Loh ternyata kamu toh. Tapi dia nggak sadar. Hebat ya. Maka itu jangan salahkan Yudas. Karena memang dia nggak salah. Tuhan izinkan Yudas itu muncul supaya kita dibentuk. Supaya karisma kita diimbangi dengan karakter Kristus. Kalau ada Yudas di hidup kita. Dan percayalah, waktunya akan tiba. Yudas itu pergi. Amin. Ini ada komen. Rasa sakit membentuk hati. Betul. Kita lihat Yohanes 13 ayat 31 mulai. Jadi suatu hari, kalau saudara dan saya sudah selesai di satu pelajaran, Yudasnya pergi sendiri. Terus Yudas datang lagi. Ya tergantung karakter kita sudah betul atau belum. Kalau Yudas sudah pergi, ternyata karakter kita belum terbentuk, ya Yesus Tuhan kirim Yudas yang lain lagi. Kembarannya Yudas, itu istilah saya. Yohanes 13 ayat 31. Betul, karakter Yudas selalu ada di sekitar kita untuk kita dibentuk menjadi sempurna. Amin. Jadi kita perlu Yudas juga untuk menggosok, menajamkan. Betul. Ya. Pak, tolong jelaskan bagaimana caranya menghadapi kepahitan terhadap teman. Kalau mau mengampuni itu sangat berat sekali. Tidak ada caranya, cuma satu, ya ampuni.
Kalau ibu atau bapak, saya nggak tahu yang tanya ini siapa. Kalau ibu atau bapak tidak mau mengampuni, ya sampai kapanpun nggak akan sempurna. Nah, kalau Yudas yang menyakiti hati ibu atau bapak yang tanya saya ini pergi dan ibu atau bapak belum lulus, Tuhan akan kirim Yudas lain karena Tuhan sayang kita. Jadi coba cara melihat orang-orang yang jadi Yudas di hidup kita. Jangan lihat kelakuan orang itu, lihat ke diri kita. Bahwa Tuhan kirim Yudas itu untuk memproses kita. Supaya kita ini jadi sama seperti Yesus. Nah, kalau kita tahu konsep ini, maka mengampuni orang yang buat kita sakit hati itu gampang. Ayat 31. Sesudah Yudas pergi. Catat kalimat ini. Tuhan Yesus tidak ngusir Yudas. No. Tuhan Yesus membiarkan Yudas memproses Tuhan Yesus. Bayangkan. Kalau Tuhan Yesus saja memproses, perlu diproses. Dia Tuhan loh. Maka itu siapa kita? Kalau enggak perlu Yudas. Oi, ada kesaksian. Amin. Jujur saja Yudas punya saya untuk saat ini dalam mertua saya. Dulu saya menolak, menghindari, ya. Tapi semenjak saya mengerti pelajaran dari Papa, saya selalu menginginkan beliau untuk datang ke tempat saya. Hebat. Masalahnya karakter Yudas ada di dalam pemimpin-pemimpin, bukan karakter Kristus. Ya, maka itu mereka bisa jadi Yudas untuk kita, nak, enggak apa-apa. Ya. Komen lagi dari Demak. Memang diperlukan hati yang rela. Rela dibentuk, rela diproses. Meskipun sakit. Tapi jika kita tahu mengapa kita diizinkan diproses, maka kita akan bereaksi benar. Amin. Itu dia. Jadi nggak usah takut. Tuhan baik sekali. Iya. Oke ya. Saya ulangi. Sesudah Yudas pergi. Tidak tertulis begini. Sesudah Yudas diusir Tuhan Yesus. Tidak. Ini keren saudara. Sesudah Yudas pergi. Nggak diusir. Pergi sendiri. Kalau proses pendidikan untuk Tuhan Yesus berkarakter yang benar. Yudasnya pergi sendiri. Maka itu kalau masih banyak Yudas di sekitar kita, ya karena saudara dablek, nggak mau diproses. Tuhan baru kirim Yudas. Saudara bilang, aduh Tuhan, aduh. Ya sudah, kalau adu-adu terus ya nggak jadi-jadi. Apa yang terjadi sesudah Yesus pergi? Oh, keluar dulu, ya. Saya sudah DM Koden nomor. Oh, terima kasih Michael. Nanti Koden kontak. Harus kerja. Yang dari New Zealand. Berkatalah Yesus sesudah Yudas pergi. Sekarang anak manusia dipermuliakan. Dan Tuhan dipermuliakan di dalam dia. Wow. Jadi setelah bahan ujian yang dikirimkan Yudas kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus lulus. Sekarang anak manusia dipermuliakan. Dan Tuhan dipermuliakan di dalam dia. Ayat 32. Jikalau Tuhan dipermuliakan di dalam Yesus yang sudah selesai diproses. Tuhan akan mempermuliakan Yesus juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan Yesus dengan segera. Nah, ini kan bagus. Jadi supaya karisma kita hebat, maka kita harus punya karakter yang hebat. Nah, untuk punya karakter hebat, maka harus ada Yudas di hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk itu. Nah, jadi Tuhan Yesus Papa dipermuliakan dalam Yesus. Dan Papa di surga akan mempermuliakan Tuhan Yesus juga. Wih, luar biasa. Betul. Dari Demak. Wah, pewahyuan yang luar biasa. Yudas pergi sendiri, tidak diusir. Betul. Berarti Tuhan Yesus punya daya tahan yang luar biasa. Ya demi kita. Demi kita. Komen bagus. Terima kasih Tuhan. Buat sekolah karakter setiap hari dalam hidup kami.
Biar setiap hari kami diproses. Sehingga bejana hati kami ada harta yang indah. Haleluya. Ya, oi anak saya dari Lawas. Baik Pak Simpson Ganang. Ayo kita terus. Saya juga nggak takut Koden, nggak ada isinya soalnya. Oh ya, ATM-nya. Ya, oke. Jadi ngerti ya saudara, betapa Tuhan kita ini luar biasa. Ya saya ulangi lagi, kalau Tuhan Yesus saja perlu Yudas, apalagi kita. Maka itu jangan suka usir Yudas, biarin. Ya biarin. Ayo mulai hari ini kita semuanya ngalami pembentukan karakter yang Tuhan izinkan terjadi. Ya Yudas hanya alat, betul. Enggak apa-apa. Cintai alat yang dipakai untuk menggosok kita, untuk membersihkan kita. Itu bagus. Hebat ya Tuhan kita. Oke, inilah perlunya karakter kita hebat. Tapi karisma kita juga hebat. Sehingga dalam pelayanan kita hidup ini bisa jadi berkat. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita sama-sama memuliakan Papa di surga. Karena ada Yudas di hidup kita. Tunggu Yudasnya pergi. Setelah itu Papa pun akan mempermuliakan kita. Oh ada yang komen. Kalau gitu Yudas jangan diusir dulu ya. Tapi kasih makan enak. Silakan. Supaya dia betah kumpul kita. Artinya kita betah kumpul dia. Gitu loh. Oke ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Pasti karakter kita akan jadi hebat semuanya.